Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang independent sample t-test. Independent sample t-test itu uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas, jadi tidak saling berkaitan. Digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok tersebut. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwa kedua kelompok yang akan kita gunakan itu harus saling bebas atau tidak berhubungan atau tidak ada kaitannya sama sekali. Makanya di sini disebut dengan independent sample t-test. Asumsi yang harus dipenuhi pada independent t-test ini yang pertama, skala datanya interval atau rasio, kelompok data saling bebas, tidak berpasangan, data berdistribusi normal, varian antar kelompok itu homogen. Jadi kita perlu uji normalitas dan uji homogenitas. Sebagai contoh ini, ada seorang peneliti ingin membuat eksperimen keberhasilan pemulihan kesehatan mental dengan X treatment dengan kelompok kontrolnya itu tanpa treatment dan kelas eksperimennya diberi treatment X. Tentunya dengan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal dan variansi kedua kelas itu atau kelompok itu homogen. Mari kita uji data tersebut sehingga nanti kita akan mendapatkan kesimpulannya. Tahapan-tahapannya, yang pertama kita uji homogenitas. Kalau dapat hasil homogen, kita uji normalitas. Pastikan kita dapat data distribusi data normal. Setelah itu kita tentukan hipotesis penelitiannya. Dengan H0 ini kita pakai rata-rata keberhasilan pemulihan kesehatan mental dengan X treatment sama dengan keberhasilan pemulihan kesehatan mental tanpa treatment. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, rata-rata keberhasilan pemulihan kesehatan mental dengan X treatment itu tidak sama dengan keberhasilan pemulihan kesehatan mental tanpa treatment. Hipotesis statistiknya mu1 sama dengan mu2, HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan mu1-nya ini rata-rata keberhasilan pemulihan kesehatan mental dengan X treatment, sedangkan mu2-nya keberhasilan pemulihan kesehatan mental tanpa treatment. Selanjutnya kita buat tabel penolongnya. Karena di sini ada dua kelompok, maka kita gunakan dua tabel. Untuk yang pertama ini ada tabel penolong kelas eksperimen. Di sini ada 30 sampel dengan X-nya atau nilainya 78 untuk sampel pertama, 79 sampel kedua, dan seterusnya sampai 30 sampel. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Di sini kita dapat angka 73,7. Setelah mendapatkan rata-rata, kita hitung X bar. Jadi ini kita hitung X1-nya itu kan 78 dikurangi 73,7, hasilnya 4,3 untuk sampel pertama. Untuk sampel kedua 79 dikurangi 73,7, hasilnya 5,3 dan seterusnya sampai sampel ke 30. Setelah itu, setelah ketemu X1 min X bar-nya, kita kuadratkan. Jadi untuk sampel pertama 4,3 dikuadratkan hasilnya 18,49. Untuk sampel kedua 5,3 dikuadratkan hasilnya 28,09 dan seterusnya sampai sampel ke 30. Setelah dijumlahkan hasilnya 2394,3. Setelah kita mendapatkan jumlah dari X1 min X bar dikuadratkan, itu bisa digunakan untuk mencari simpangan bakunya dengan cara akar jumlah X1 min X bar dikuadratkan itu tadi dibagi jumlah sampel
dikurangi 1, itu nanti hasilnya 9,08. Oke, kita next ke tabel penolong untuk kelas kontrolnya. Di sini ada sampel 27. Tadi yang pertama kan ada 30 sampel. Yang kedua ini ada 27. Itu menunjukkan bahwa pada independent test itu tidak harus sama sampelnya. Kedua kelompoknya itu tidak harus jumlahnya sama. Jadi boleh beda. Di sini yang kedua di kelas kontrolnya atau kelompok kontrolnya itu ada 27 sampel. Untuk nilainya, sampel pertama 81, sampel kedua 64, sampel ketiga 55, dan seterusnya sampai 27 sampel. Setelah itu, setelah kita tulis X-nya, kita jumlahkan, lalu kita cari rata-ratanya, hasilnya 62,296. Setelah kita cari rata-rata, kita hitung X2 min X bar. Jadi untuk sampel pertama 81 dikurangi 62,296 itu hasilnya 18,704. Untuk sampel kedua 64 dikurangi 62,296 hasilnya 1,704 dan seterusnya sampai sampel ke 27. Setelah itu kita kuadratkan untuk X2 min X bar-nya. Sampel pertama kita kuadratkan 18,704 dikuadratkan hasilnya 349,829. Sampel kedua 1,704 dikuadratkan hasilnya 2,903. Sampel ketiga 7,296 dikuadratkan hasilnya 53,236 sampai diteruskan ke sampel 27. Setelah itu kita total hasilnya 1667,630. Sekali lagi jumlah X2 min X bar dikuadratkan ini nanti berguna untuk pada pencarian simpangan baku, yaitu dengan cara akar jumlah X2 min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, sini untuk kelompok kontrolnya itu simpangan bakunya 8,009. Setelah itu kita masuk ke rumus. Ternyata rumus T hitung untuk independent test ini rumusnya X1 min X2 per akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali X2 kuadrat. S2 kuadrat itu salah ya, harusnya S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Kita tadi udah mendapatkan rata-rata X bar satunya, rata-rata kelompok eksperimen, dan rata-rata kelompok kontrolnya. Lalu kita sudah mendapatkan jumlah sampel untuk eksperimen dan kontrolnya, standar deviasi atau simpangan bakunya pun kita sudah mendapatkan hasilnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini X1 X bar satunya kita tadi dapat hasilnya 73,7 dikurangi X bar 2 nya 62,296, lalu dibagi N1 nya tadi ada 30 dikurangi 1, S1 nya simpangan bakunya 9,086 dikuadratkan plus N2 atau jumlah sampel yang kedua, kelas kontrolnya, kelompok kontrolnya itu 27 dikurangi 1, simpangan baku kelas kontrol itu ada 8,009 dibagi 30 jumlah kelas eksperimen atau kelompok eksperimen plus N2 jumlah kelompok kontrolnya 27 dikurangi 2 dikali 1 per N1 jumlah sampel kelompok eksperimen plus 1 per N2 kelompok kontrol, 1 per 30 plus 1 per 27. Lalu kita hitung 73,7 dikurangi 62,296 hasilnya 11,404 dibagi 30 kurangi 1 hasilnya 29, 9,086 dikuadratkan hasilnya
82,526 plus 27 min 1 hasilnya 26, 8,009 dikuadratkan hasilnya 64,140, dibagi 30 plus 27 min 2 hasilnya 55, lalu dikalikan 1/30 plus 1/27 hasilnya 0,07. Kita hitung 11,404 dibagi akar 29 kali 82,526 hasilnya 105,489 plus 26 kali 64,140 hasilnya 118,548 dibagi 55 dikali 0,07. Setelah dihitung secara keseluruhan hasilnya 5,016. Untuk dasar keputusannya seperti UJT yang lainnya sama, kalau teman-teman memperhatikan itu tidak ada yang berbeda. Jadi jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 nya diterima, dan sebaliknya jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Kita di sini di penelitian ini kita gunakan taraf signifikansinya atau alfanya 5% atau 0,05. Nah, di sini karena pengujiannya ada dua sisi atau dua kelas atau dua kelompok, maka alfanya kita bagi 2 jadinya 2,5%. Artinya 0,025 dengan dB-nya kita cari dengan dB sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. N1-nya tadi jumlah sampel kelas eksperimen 30 ditambah jumlah kelas kontrolnya 27 dikurangi 2 hasilnya 55, sehingga diperoleh T tabelnya. Teman-teman bisa lihat di T tabelnya sendiri ya, 0,025 ditarik ke bawah itu 55, hasilnya 2,004. T hitungnya tadi kita mendapatkan 5,016, maka T hitung lebih dari T tabel. Ini berarti H0 ditolak, yang berarti rata-rata keberhasilan pemulihan kesehatan mental dengan X treatment tidak sama dengan rata-rata keberhasilan pemulihan kesehatan mental tanpa treatment. Begitu untuk independent sample t-test. Semoga dapat dipahami dengan mudah atau dengan rada sulit dipahami, tapi semoga tetap berujung paham. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.